Salam Bapak Ibu semuanya. Apa kabarnya? Semoga Bapak Ibu guru dimanapun berada tetap kalian sehat semuanya. Terkhusus buat Bapak Ibu guru yang mengajar materi pembelajaran IPA untuk mencoba tes seleksi P3K tahun 2021. Kali ini saya akan menyampaikan soal dan pembahasan kompetensi teknis tes P3K. Di sini ada soal-soal dan pembahasannya Bapak Ibu ya. Langsung aja kita mulai Bapak Ibu ya. Nomor 1, waktu yang diperlukan bumi untuk melakukan sekali rotasi adalah A. 1 hari, B. 1 minggu, C. 1 bulan, D. 1 tahun. Yang mana kira-kira Bapak Ibu? 1 hari. Kita lihat pembahasannya Bapak Ibu ya. Adapun waktu yang dibutuhkan bumi untuk berotasi adalah 23 jam, 56 menit, dan 4 detik, atau biasanya digenapkan menjadi 24 jam. Letak matahari yang seolah-olah berubah ini menyebabkan adanya pagi, siang, sore, dan malam. Demikian pula dengan perbedaan panas sinar matahari yang dirasakan saat pagi, siang, dan sore. Itu dia pembahasannya. Kita lanjut Bapak Ibu. Nomor 2. Perhatikan ciri-ciri benda langit di bawah ini. Yang pertama, berputar mengelilingi matahari. Yang kedua, orbitnya berbentuk lonjong. Yang ketiga, terbentuk atas debu, partikel es, dan gas. Benda langit yang memiliki ciri-ciri di atas adalah A. Planet, B. Asteroid, C. Meteorit, D. Komet. Gimana kira-kira Bapak Ibu? Jawabannya adalah planet. Di sini sudah jelas saya pembahasannya Bapak Ibu ya. Karena di sini ada ciri-ciri benda langit ya. Oke, kita lanjut lagi. Antara planet dalam dan planet luar dipisahkan oleh benda langit. A. Asteroid, B. Meteorit, C. Komet, D. Bulan. Jawabannya adalah asteroid. Kita lihat pembahasannya. Kelompok planet luar adalah planet yang terjauh dari matahari, yaitu Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Planet dalam dan planet luar dipisahkan oleh sabuk asteroid. Ada ribuan asteroid yang mengelilingi matahari, diantaranya Mars dan Jupiter. Itu dia pembahasannya Bapak Ibu. Peristiwa keluarnya magma dan material lainnya dari dalam bumi oleh letusan gunung berapi disebut A. Vulkanik, C. B. Seismik, C. Abrasi, D. Erupsi. Jawabannya adalah erupsi. Kita lihat pembahasannya. Erupsi gunung api terjadi ketika adanya tenaga dari dalam bumi yang mendorong perut bumi mengeluarkan isinya. Isi perut bumi yang dimaksud adalah magma. Magma adalah batuan meleleh yang terdapat di dalam lapisan bumi dengan suhu yang sangat tinggi, lebih dari 1000 derajat Celcius. Itu dia pembahasannya. Terlanjut Bapak Ibu. Penyebab terjadinya gempa bumi tektonik adalah A. Erupsi gunung api, B. Tanah longsor, C. Pergeseran lempeng bumi, D. Meteor jatuh. Jawabannya adalah pergeseran lempeng bumi. Kita lihat pembahasannya. Gerakan konvergen adalah gerakan lempeng-lempeng tektonik yang saling mendekat sehingga menimbulkan tumbukan. Oleh sebab itu, salah satu lempeng tertekuk dan masuk ke bawah bagian lempeng lainnya. Apabila lempeng samudera menabrak lempeng benua, maka lempeng samudera akan melengkung masuk ke bawah lempeng benua. Itu dia pergeseran lempeng bumi ya. Oke. Berikut ini yang merupakan fungsi lapisan ozon di atmosfer adalah A. Melindungi bumi dari cahaya matahari, B. Melindungi bumi dari sinar ultraviolet, C. Mengatur, D.
D. Memantulkan gelombang elektromagnet. Yang mana kira-kira Bapak Ibu? Jawabannya adalah B. Melindungi bumi dari sinar ultraviolet. Kita lihat pembahasannya. Ozon adalah gas yang terdiri dari 3 molekul atau O3. Letak ozon berada di 2 lapisan atmosfer, yakni stratosfer dan troposfer. Secara umum, fungsi lapisan ozon adalah melindungi bumi dari sinar ultraviolet matahari. Itu dia pembahasannya. Nomor 7 Bapak Ibu. Lapisan atmosfer secara berurutan dari yang terendah hingga yang tertinggi adalah A. Troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, eksosfer. B. Termosfer, troposfer, mesosfer, stratosfer, eksosfer. C. Eksosfer, troposfer, termosfer, mesosfer, stratosfer. D. Mesosfer, termosfer, troposfer, eksosfer, stratosfer. Kira-kira yang mana Bapak Ibu? Urutan dari yang terendah hingga tertinggi, lapisan atmosfer. Ini dia jawabannya. Jawabannya adalah B. Termosfer, troposfer, mesosfer, stratosfer, eksosfer. Itu dia jawabannya ya. Oke, kita lanjut. Perhatikan pernyataan di bawah ini. Yang pertama, meningkatkan suhu bumi yang menyebabkan penguapan dan curah hujan meningkat. Nomor 2, turunnya permukaan air laut karena pembekuan kutub bumi yang meluas. Yang ketiga, mencairnya gletser yang menyebabkan kadar air laut meningkat. Yang keempat, penebalan lapisan ozon pada atmosfer bumi. Dampak pemanasan global sesuai dengan pernyataan nomor A 1 dan 2, B 1 dan 3, C 2 dan 3, D 3 dan 4. Yang mana kira-kira Bapak Ibu? Jawabannya adalah C 2 dan 3. Nomor 2, turunnya permukaan air laut karena pembekuan kutub bumi yang meluas. Nomor 3, mencairnya gletser yang menyebabkan kadar air laut meningkat. Itu dia Bapak ya. Nomor 9, suatu gambaran tentang peningkatan suhu rata-rata atmosfer bumi dan lautan secara bertahap serta semua perubahan yang diyakini secara permanen mengubah iklim bumi dikenal dengan istilah A. Pemanasan global, B. Aklimatisasi, C. Deforestasi, D. Efek rumah kaca. Jawabannya adalah A. Pemanasan global. Kita lihat pembahasannya Bapak Ibu. Peningkatan konsentrasi gas karbon dioksida atau CO2 dan gas lainnya pada atmosfer bumi membuat atmosfer bumi menahan lebih banyak panas dari matahari. Hal ini menyebabkan peningkatan suhu bumi yang mengakibatkan pemanasan global. Ya, itu dia bahasanya Bapak Ibu ya. Kita lanjut. Pembuangan limbah industri yang langsung dibuang ke tanah secara tidak memenuhi syarat adalah disebut A. Illegal logging, B. Illegal dumping, C. Illegal fishing, D. Illegal trading. Jawabannya adalah B. Illegal dumping. Kita lihat pembahasannya. Pembuangan ilegal adalah pembuangan limbah atau sampah di daerah yang tidak memiliki izin. Hal ini juga disebut sebagai open dumping karena bahan sering dibuang di daerah terbuka dari kendaraan di sepanjang pinggir jalan dan malam. Limbah ilegal yang dibuang adalah bahan tidak berbahaya yang sengaja dibuang untuk menghindari biaya pembuangan atau waktu dan upaya yang diperlukan untuk membuang sampah pada tempat yang legal. Itu dia pembahasannya Bapak Ibu. Demikianlah soal-soal yang bisa sampaikan buat Bapak Ibu guru, khusus untuk Bapak Ibu guru yang mengampu mata pelajaran IPA di tingkat SMP. Semoga Bapak Ibu guru yang mencoba seleksi P3K lulus semuanya. Sekian dan